buat buat laporan praktikum yang pertama, yang praktikum ke-8 itu kita kan belajar tentang densitometer. Kalau jelasin tujuan kenapa kita belajar densitometer. Nah, tujuan dari praktikum 8 itu kita untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian dari densitometer itu sendiri, lalu untuk mengetahui skala keabuan dengan menggunakan step gauge, film, dan grid. Oke, terus kamu bisa tolong jelaskan sedikit tentang densitometer itu apa? Densitometer itu merupakan suatu alat untuk mengukur densitas film. Lalu untuk mengetahui itu menggunakan rumus optical density sama dengan log I0 per I, di mana I0 merupakan intensitas cahaya sebelum menembus film dan I merupakan intensitas cahaya setelah menembus film. Lalu udah itu aja. Oke, terus di metode penelitiannya gimana cara kita butuh alat apa aja sama cara kerjanya gimana? Nah, alat yang dibutuhkan untuk praktikum 8 ini ada densitometer, step gauge, lalu ada film radiografi, ada pesawat sinar X mobile, dan ada jangka sorong. Dan untuk cara kerjanya, yang pertama kita menyiapkan densitometer dan film radiografi yang telah diekspos menggunakan step gauge menggunakan pesawat sinar X mobile. Yang kedua itu kita menyambungkan densitometer ke arus listrik, lalu menekan tombol on pada tombol tersebut. Selanjutnya kita memastikan nilai pada layar densitometer itu 0. Nah, caranya itu dengan menekan reading head secara bersamaan hingga tertera 0 pada layar. Selanjutnya kita menyalakan lampu pada densitometer jika diperlukan. Nah, hal ini dengan untuk membedakan tingkat kehitaman pada filmnya itu, lalu memposisikan film sesuai dengan tingkatan beberapa yang akan diukur atau step. Terus itu diletakkan tepat di bawah reading head. Nah, setelah itu menekan reading head sehingga nilai densitas optiknya itu muncul pada layar. Lalu catat semua hasil yang telah didapatkan. Oke, aku izin nambahin dikit ya. Tadi kan ada jangka sorong di alat dan bahan, tapi di cara kerjanya kan aku tadi belum sempat sebutin. Nanti ditambahin di bagian boleh setelah ataupun sebelum kita mengukur densitometernya itu, nanti diukur dulu tebal dari step gauge-nya itu berapa. Terus kan didapatkan di hasil dari pembahasan itu untuk step pertama tebalnya berapa, optical density-nya berapa. Nah, terus kan habis tabel kita kan bikin grafik. Nah, bisa minta tolong jelaskan analisis grafiknya itu hubungan antara X dan sumbernya itu apa? Nah, di sini tuh jadi setelah menghitung dan memperoleh nilai kan dibuat di grafik. Nah, grafik tersebut merupakan hubungan antara optical density dan ketebalan material itu sendiri. Nah, hubungannya adalah semakin besar nilai ketebalan material itu, maka semakin kecil nilai optical density-nya itu. Nah, hal ini karena adanya eksitasi dengan step gauge, material step gauge. Oke, jadi terakhir kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya dapat diketahui bahwa densitometer itu merupakan suatu alat untuk mengukur densitas suatu film. Nah, terus itu densitometer ini juga digunakan untuk mengukur densitas optik material yang bekerja menggunakan prinsip transmisi. Oke, terus lanjut ke praktikum yang 9. Itu membahas tentang apa? Tujuannya gimana? Nah, praktikum yang ke-9 itu membahas tentang panton yang digunakan dalam radiologi. Tujuannya sendiri untuk mengetahui jenis-jenis panton yang digunakan dalam radiologi dan untuk mengetahui bagaimana cara kerja piranha. Nah, yang kemarin itu kita pelajari tentang dua panton, yaitu panton TDI dan panton mamografi. Nah, panton TDI itu merupakan istilah dalam radiologi untuk mengukur dosis radiasi yang ditentukan yang diterima oleh pasien selama pemeriksaan CT scan. Nah, spesifikasinya itu materialnya biasanya menggunakan PMMA atau akrilik. Lalu densitasnya itu biasanya 1,19 gram per cm per 4 kubik. Lalu modulnya itu biasanya dimension
dimensions atau ODX length. Nah, adult body-nya itu 32 cm kali 145 cm dan sebagainya. Lalu pantomamografi sendiri, nah, ini merupakan sebuah objek yang digunakan dalam pengujian peralatan mamografi. Nah, ini biasanya dikhususkan untuk jaringan payudara dan memungkinkan pengujian dan evaluasi kualitas gambar dari peralatan mamografi itu sendiri. Nah, selanjutnya biasanya pantat ini itu terbuat dari bahan yang sekiranya itu mirip seperti jaringan payudara, contohnya seperti plastik atau akril. Untuk kondom kalau kondom itu kan ada, kalau kondom segitiga itu kan ada 2 bagian, dalam sama luar. Kalau yang dalam merepresentasikan apa? Kalau yang dalam itu merepresentasikan kepala atau tubuh? Kalau misalnya yang dalam untuk kepala, kalau yang luar untuk tubuh. Nah, terus nanti yang ditambahin itu kan di bagian samping-samping itu kan ada lubang, ada limpat atau seperti lubang. Nah, itu fungsinya untuk apa? Nanti bisa ditambahin itu. Hubungannya sama CT-DOS profile yang di piranha. Terus tinggal piranha multimeternya berarti ya. Berarti pengertian sama cara kerjanya. Nah, piranha multi XP itu ini tuh sebagai pengukur dalam KVP, waktu HVL, terus itu dosis, laju dosis, dan filtrasi. Nah, ini juga bisa menyajikan dalam bentuk gelombang dan lain-lain. Nah, cara penggunaannya itu menyalakan piranha dengan menekan tombol on, lalu ketika sudah muncul warna biru, hubungkan piranha dengan laptop menggunakan Bluetooth, bisa juga dengan menggunakan kabel, tapi ini jadinya secara terlepas. Nah, lalu buka software yang akan digunakan. Ini tadi biasanya yang itu bisa KVP, bisa dosis, laju dosis, atau filtrasi, atau filtrasi total atau HVL. Nah, setelah itu expose hasil. Setelah itu kita nge-expose, terus itu hasilnya akan keluar pada laptop. Nah, hasil yang dapatkan itu tadi yang aku jelasin tadi, ada 6. Terus di piranhanya kan kemarin kalau kita beli dari RTI itu kan ada sudah seperangkat. Dalam perangkatnya itu ada apa aja? Ada banyak. Yang pertama itu ada Curon probe, terus ada light probe, terus ada CT-DOS profile, dan ada DOS probe juga. Iya, berarti untuk yang praktikum 9, terus praktikum yang 10 itu tentang review AI di radiologi diagnostik sama radioterapi. Pertama bisa jelasin dulu apa radiologi diagnostik dulu kali ya, judul, metode, sama hasil kesimpulan. Nah, dari jurnal yang aku ambil itu berjudul Brain Tumor Segmentation of MRI, a comprehensive review on the application of artificial intelligence tools. Nah, jadi ini penulisnya itu si Ramin Rensbarger and et al. Nah, di sini tuh jurnal ini membahas tentang sebuah review komprehensif terkait tentang penerapan teknologi kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI dalam segmentasi tumor dalam tumor otak dari citra MRI sendiri. Nah, tujuan dari penelitian yang dilakukan itu untuk mengetahui penerapan teknologi kecerdasan buatan terhadap segmentasi otak melalui citra MRI, lalu termasuk mengetahui metode-metode apa saja yang telah digunakan dalam AI tersebut, serta mengetahui kelemahan atau kelebihan dari AI tersebut. Nah, terus material yang digunakan, materi dan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini itu menggunakan metode sistematik untuk mengumpulkan suatu data. Nah, yang pertama itu penulis mengidentifikasi topik, lalu membuat pertanyaan dalam penelitian, terus selanjutnya mencari sumber literatur, dan terus itu menyeleksi studi literatur, dan selanjutnya
di sini penulis mengekstraksi dan analisis data, dan selanjutnya penulis melakukan pelaporan. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal yang aku dapat itu, nah dapat disimpulkan tuh AI-nya itu dapat bekerja atau berhasil digunakan dalam penelitian tersebut untuk menghasilkan citra segmentasi otak dan tumor melalui citra MRI. Nah, metode-metodenya itu yang udah diteliti itu ternyata ada jaringan saraf tiruan, terus ada algoritma pembelajaran mesin, terus ada pemrosesan citra berbasis struktur, tekstur. Nah, tapi terdapat kelemahan juga dari metode-metode tersebut. Nah, misalnya tidak dijelaskan bagaimana konsistensi otak yang ada dalam jurnal tersebut, terus tidak dijelaskan jenis-jenis tumor otak apa saja yang terdapat atau yang dapat diteliti melalui AI tersebut. Oke, lanjut ke yang radioterapi. Nah, kalau yang jurnal radioterapi ini judulnya itu Developing an AI-Assisted Planning Pipeline for Hippocampal Avoidance Whole Brain Radiotherapy. Nah, ini itu penulisnya si Lin CYN et al. Terus itu latar belakang dari jurnal ini itu membahas pengembangan pendekatan atau kecerdasan buatan itu untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi perencanaan radioterapi seluruh otak dengan menghindari area hipokampus. Berarti dalam bagian hipokampus otak. Nah, terus itu metode yang digunakan adalah mengumpulkan 30 data pasien dengan metastasis otak yang menjalani radioterapi itu sendiri. Nah, di sini penulis melakukan pendaftaran gambar melalui CT dan MRI, lalu melakukan segmentasi struktur otak, lalu melakukan pelatihan model AI itu sendiri, lalu melakukan perencanaan radioterapi menggunakan AI assisted tadi. Nah, lalu melakukan analisis dan analisis dosis radiasinya. Nah, adapun kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal ini yaitu pendekatan AI assisted tadi itu dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi. Nah, jadi ini sesuai dengan tujuan dari jurnal ini sendiri. Nah, tetapi ini juga bisa membantu para radioterapi, ahli radioterapi agar hasil yang diperoleh itu lebih akurat dan lebih efisien. Selanjutnya materi 11 tentang jurnal ultrasonografi. Jadi dijelasin sama kayak tadi. Nah, jurnal yang di ultrasonografi itu aku ngambil judul analisis densitas larutan berbasis citra pantom agar dalam kendali mutu USG. Nah, jadi itu latar belakangnya itu kita tahu sendiri bahwa USG merupakan salah satu metode yang pemeriksaan medis yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan beberapa gambar organ tubuh. Nah, metode analisis densitas larutan ini berbasis citra pantom agar dikembangkan sebagai salah satu cara untuk menguji kualitas dari gel pada USG itu. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk memperdalam pemahaman mengenai metode analisis densitas larutan berbasis citra pantom agar kendali mutu USG-nya itu lebih bagus. Nah, adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode eksperimental, di mana penelitian mengumpulkan beberapa sampel gel USG dari beberapa rumah sakit di laboratorium Indonesia. Nah, selanjutnya penelitian ini menggunakan alat USG dan citra pantom agar yang disiapkan. Terus itu kemudian setiap gel USG ditempatkan di atas citra pantom agar sesuai dengan densitasnya. Setelah itu dilakukan pengambilan citra USG, lalu pada setiap sampel gel dilakukan analisis citra. Selanjutnya hasil analisis citranya itu diperoleh, diproses dan dikumpulkan datanya. Nah, kesimpulannya ini karena tadi tujuannya untuk menganalisis uji kontrol kualitas USG menggunakan pantom berbahan dasar agar dan teknik komputasinya itu berbasis aplikasi pengolahan citra. Nah,
berdasarkan hasil yang didapat, pantom yang terbuat dari agar dengan komposisi 750 air dan 7 gram bubuk ini dapat digunakan sebagai pantom sederhana untuk melakukan uji kontrol USG itu sendiri. Nah, analisis data ini menunjukkan adanya korelasi antara densitas larutan terhadap konsentrasi gula. Yaitu semakin besar nilai densitas larutan gula, maka konsentrasinya itu akan semakin besar. Lanjut lagi ke praktikum 12 tentang quality control ultrasonografi. Tujuan kita belajar itu untuk Nah, praktikum 11 ya? Praktikum 12 ini membahas terkait quality control ultrasonografi atau USG. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan mampu menerapkan atau mengaplikasikan quality control pesawat ultrasonografi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada berapa quality control? terdapat 2 quality control. Yang pertama frequently perform test, yang kedua less frequently perform test. Kalau frequently perform test ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada physical and mechanical inspection, lalu ada display monitor dan hard copy, lalu ada image uniformity, terus itu ada maximum depth of visualization and distance accuracy. Oke. Physical mechanical inspection tujuannya dan parameter lolos ujinya apa? Nah, physical and mechanical inspection itu sendiri tujuannya untuk menilai komponen keras atau hardware dari alat USG itu. Terus nilai lolos ujinya itu ditentukan ditentukan kesesuaian dengan kondisi dari standarnya. Lalu Kalau dari display monitornya untuk tujuan dan nilai lolos ujinya? untuk itu grayscale-nya sendiri itu ada kedalaman 3 cm dengan diameter 8 mm, lalu terlihat perbedaan kontras 6 target. Selanjutnya itu grayscale dengan kedalaman 11,5 cm itu diameternya 10 mm. Nah, ini terlihat perbedaan kontras yang tidak terlihat. Lanjut ke yang image uniformity itu nilai lolos ujinya? Nah, kalau image uniformity itu nilai lolos ujinya vertikal banding tampak dan horizontal banding itu tampak. Lanjut ke maximum depth of visualization. Nilai kalau maksimum depth of visualization-nya itu nilai lolos ujinya tidak tampak 16 cm dan 16 target karena hanya memakai transduction micro cover. Kemarin cuma pakai micro cover karena yang satunya rusak kan. Ya, Terus terakhir masih ada satu lagi ya, distance accuracy. Untuk yang nilai lolos ujinya? Kalau distance accuracy nilai lolos ujinya itu untuk vertical distance-nya itu 1 cm visualisasinya, terus horizontal distance-nya itu kedalamannya 4 cm, visualisasinya 1 cm, 6 target, kedalaman 9 cm atau visualisasinya itu tidak tampak. Oke, terus yang kedua tuh less frequent perform test. Ada berapa uji? Ada 4 uji. Yang pertama ada anechoic object imaging, lalu ada axial resolution, selanjutnya ada lateral resolution or response width, lalu ada ring down orbit depth zone. Ada anechoic object imaging. Lolos ujinya?
lulus ujinya itu ketika kiri itu normal, artefaknya itu normal di sisi atas dan bawahnya, lalu tengahnya itu memipih, lalu selanjutnya itu yang kanannya itu terdapat gangguan pada noise. Lanjut ke axial resolution. Nah, axial resolution sendiri itu hasil ujinya dengan kedalaman 3 cm, itu visualisasinya 0,25 cm, lalu 0,5 cm, selanjutnya ada 1 mm, terus 2 mm, dan 3 mm. Selanjutnya pada kedalaman 6,5 cm, visualisasinya itu ada 0,25 mm, 0,25 cm, 0,5 cm, selanjutnya 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. Lalu pada kedalaman 1,5 mm, pada kedalaman 10,5 cm ini tidak terlihat atau tidak terukur. Oke, next ke lateral resolution. Itu buat nilai ujinya itu yang berapa? Itu dengan kedalaman 3 cm, visualisasinya itu ada 0,25 cm, 0,5 cm, dan 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. Lalu dengan kedalaman 6,5 cm itu visualisasinya itu ada 0,25 cm, 0,5 cm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. Selanjutnya dengan kedalaman 10,5 cm itu tidak terlihat atau tidak keluar. Terakhir untuk Lindon atau Denzonnya. Nah, untuk itu sendiri visualisasinya itu ada 5 target. Yang pertama, pada hasil di titik dengan selisih dari 5 dikurangi target yang tampak. Oke, untuk yang dari itu kan tulisannya kan memang kita membahas kemarin kan target ya. Menurut dari Karyadi pun bilangnya target, tapi kemarin sempat dikoreksi sama Pak Zai untuk target diganti sama objek. Jadi nanti berapa objek yang terlihat untuk dari phantom mamografi kan dari atas ke bawah kan ada 16 objek. Kalau yang itu kan tiap dari QC itu kan ada batas masing-masing, misalkan minimal terlihat 5 objek, minimal terlihat 16 objek gitu kan. Jadi nanti semua kata-kata yang target itu nanti diganti objek. Terakhir untuk kesimpulannya berarti kenapa kita perlu belajar quality control USG? Nah, dari kesimpulan yang bisa diambil itu dari pengolahan dan penilaian ditemukan adanya kerusakan pada transducer atau probe complex. Nah, oleh karena itu beberapa parameter uji tidak terbaca sehingga dilakukan servis berkala pada pesawat USG tersebut. Oke, masih berapa praktikum lagi? Terakhir ya? Praktikum terakhir itu tentang akurasi tegangan dan uji linearitas pesawat Sinar X, itu termasuk dari bagian quality control pesawat. Nah, satu-satu dulu untuk tujuannya dulu. Nanti aku tanya satu lagi. Nah, untuk tujuan praktikum yang terakhir atau praktikum 13 itu adalah untuk melakukan uji akurasi tegangan pada pesawat Sinar X menggunakan piranha multimeter dan untuk melakukan uji linearitas pada pesawat Sinar X menggunakan piranha multimeter. Oke, berarti alatnya piranha multimeter sama pesawat Sinar X. Terus cara untuk gunain piranha udah ya tadi. Terus ada 2 keluaran, akurasi tegangan sama linearitas. Untuk yang akurasi tegangan itu dia cara mengukurnya gimana? Maksudnya kayak untuk akurasi tegangan variasinya itu gimana? Variasinya itu terdapat pada tegangannya sendiri dari KVP yang diukur dengan KVP setnya. Oke. Terus rumusnya? Nah, ini tuh menggunakan nilai error, di mana persen error sama dengan KVP set dikurangi KVP ukur. Kebalik, KVP ukur dikurangi dengan KVP set per KVP set itu sendiri, terus dikalikan dengan 100% dengan nilai
lolos ujinya itu di bawah 10%. Oke, kalau yang kemarin kita uji itu dia lolos uji nggak? Kalau yang kemarin itu lolos uji karena hasil yang diperoleh itu 6,3%, di mana kan tadi batas lolos ujinya itu di bawah 10%, jadi 6,03% itu masih lolos uji. Oke. Terus selanjutnya ke linearitas. Linearitas berarti yang divariasikan di apanya? Kalau linearitas itu yang divariasikan di nilai X-nya, di variasi MAS-nya itu sendiri, arus, nilai arus. Nah, rumusnya sendiri itu berdasarkan nilai CL. CL itu sama dengan X max dikurangi X min per X max ditambah X min, di mana nilai lolos ujinya itu juga di bawah 10%. Terus untuk kemarin kita praktikum lolos uji nggak? Nah, untuk praktikum kemarin lolos uji karena hasil yang diperoleh itu 0,464. Nah, ini kan kalau misalnya lolos uji itu kan di bawah 10%. Nah, kalau 0,464 itu kalau tidak lolos uji, karena kan lolos uji itu 10%. 10% berarti 0,1. Sementara hasil yang kita peroleh itu 0,4, udah melampaui batas ujinya itu sendiri. Berarti kesimpulannya adalah pesawat yang kita gunakan kemarin itu masih terdapat pesawat sinar X Mobile itu tidak lolos uji linearitas keluaran, dan pesawat sinar X Mobile itu lolos uji akurasi tegangan. kasih nama. Punya ini. Terima kasih.